Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Ramadan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dan mendemokan yaitu aplikasi sistem pakar penyakit gagal jantung menggunakan metode forward chaining berbasis web. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman saya yaitu Dwi Rahmatullah dengan NPM-nya 2021435697. Terus Yosep Kristen Pramono dengan NPM 202143500742, dan saya sendiri yaitu Muhammad Fatur Ramadan dengan NPM 202143500760. Di sini saya ingin menampilkan yaitu poster dari aplikasi sistem pakar penyakit gagal jantung. Pendahuluan, penyakit gagal jantung merupakan kondisi medis serius yang memerlukan diagnosis dini dan penanganan yang tepat. Sistem pakar berbasis web ini dikembangkan untuk membantu mendiagnosis penyakit gagal jantung dengan menggunakan metode forward chaining yang bekerja berdasarkan data gejala yang dimasukkan oleh pengguna. Metode yang digunakan, metode forward chaining adalah teknik dalam kecerdasan buatan yang memulai proses inferensi dari fakta-fakta awal atau gejala hingga mencapai suatu kesimpulan atau diagnosis. Prosesnya meliputi yaitu 1. Pengguna memasukkan gejala yang dialami. Yang kedua, sistem memproses data berdasarkan aturan dalam basis pengetahuan. Yang ketiga, jika aturan terpenuhi, sistem menentukan kemungkinan penyakit. Yang keempat, sistem memberikan hasil diagnosa dan rekomendasi. Keunggulan sistem pakar ini mempercepat proses diagnosis awal, membantu tenaga medis dalam proses screening pasien, memberikan informasi yang akurat dan berbasis ilmiah. Fitur aplikasi yaitu berbasis web, dapat diakses kapan saja dan di mana saja, user friendly, tampilan yang mudah digunakan oleh semua kalangan, akurasinya tinggi, menggunakan basis pengetahuan yang telah divalidasi, rekomendasi medis, memberikan saran langkah selanjutnya. Selanjutnya saya ingin menampilkan flowchart dari aplikasi gagal jantung. Di sini pengguna mengakses halaman utama, kedua pengguna memasukkan gejala, terus data gejala valid. Jika tidak, minta pengguna mengisi ulang gejala. Jika iya, maka dilanjutkan dengan proses inferensi oleh sistem, bandingkan dengan basis pengetahuan, penyakit ditemukan. Jika tidak, tampilkan pesan tidak ditemukan. Jika iya, tampilkan hasil diagnosa, terus berikan rekomendasi. Selanjutnya saya ingin mendemokan webnya yaitu web gagal jantung. Di sini sudah ada login akun, kita buat username-nya, passwordnya. Kalau belum punya akun, silahkan daftar di sini. Kita klik. Nah, ini registrasi pengguna untuk yang awal ya, atau yang belum pernah mencoba web. Kita masukkan username, kita maunya apa username-nya, contoh siapa gitu kan. Terus kedua emailnya, terus yang ketiga passwordnya, terus konfirmasi passwordnya. Jika sudah, klik daftar. Kita tinggal klik login di sini aja. Masukkan username-nya yaitu 11, passwordnya 111. Kita klik login. Muncul, selamat datang di sistem pakar diagnosa gagal jantung.
Gagal jantung terjadi ketika jantung tidak memompa darah secara efektif untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Diagnosis dilakukan melalui kombinasi pemeriksaan fisik, tes pencitraan, tes darah, dan prosedur diagnostik lainnya. Diagnosa tepat. Sistem ini dirancang untuk membantu mendeteksi potensi gagal jantung secara dini dan memberikan rekomendasi yang relevan. Konsultasi gejala. Analisis mendalam berdasarkan gejala yang dimasukkan membantu mempermudah langkah awal diagnosa. Hasilnya instan. Dapatkan hasil analisis secara instan setelah menyelesaikan diagnosis. Berbasis pengetahuan ahli. Sistem ini dikembangkan menggunakan data dari ahli jantung untuk memberikan hasil yang terpercaya. Ini untuk dashboardnya, diagnosisnya, atau mungkin mau langsung kita klik mulai diagnosisnya dari sini. Oke, kita klik gejala di bawah ini. Contoh gejala yang Anda alami, mungkin mudah tersinggung, periang, atau mungkin mudah tersinggung aja. Kita klik diagnosa, ya hasilnya melankolis, tingkat kepercayaannya itu 0,70%. Jika kita pilih yang periang atau sering melau, kita klik diagnosa, ya hasilnya sanguinis, tingkat kepercayaannya 0,45%. Baik lagi, mungkin kita mau semuanya, kita klik aja. Oke, ini contoh kita ya, mungkin penyakitnya semuanya kayak gini gitu. Kita diagnosa, hasilnya keluar sanguinis, tingkat kepercayaannya 0,28%. Kita coba kembali saja. Tadi kan sudah didiagnosis. Ini ada riwayat diagnosisnya. Contoh kita tanggal konsultasinya tanggal 22 di bulan Januari, terus di tahun 2025. Jam berapa nih? Ingatnya itu dikasih tahu semua, ada detail. Ini kita lihat di detailnya. Oh, ini kenapa sih kok bisa jadi sanguinis? Ya itu karena mudah tersinggung, periang, sering melamun, cepat putus asa, optimis, introvert, ekstrovert, perfeksionis, atau pemalu. Nah, ini mungkin kemungkinan penyakitnya itu sanguinis karena tingkat kepercayaannya 0,28%. Terus ada melankolis karena mungkin mudah tersinggung. Oh, ini orang mudah tersinggung nih, biasanya banyak penyakit melankolisnya nih. Tingkat kepercayaannya itu 0,70%. Melankolis biasanya nih. Mungkin itu saja dari saya kelompok 5. Apabila ada kata-kata atau mungkin presentasinya kurang bagus, saya minta maaf. Mungkin itu saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.